Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk kepada quantitative item analysis yang berikutnya, yaitu point reliability. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa reliability ini adalah konsistensi dari hasil skor tes siswa. Nah, jadi di sini jika secara kualitatifnya kita maknai bahwa satu tes diberikan kepada dua grup siswa, hasilnya akan sama, ataupun satu tes diberikan kepada satu grup siswa pada waktu yang berbeda, hasilnya akan cenderung sama. Nah, itu yang disebut dengan konsep reliability. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan pada skor yang dihasilkan oleh siswa. Nah, untuk menguji hasil reliabilitas pada tes itu, kita supaya tahu dia konsisten atau tidak, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Oke, kalau ini kita membahas mengenai reliabilitas tes hasil belajar bentuk objektif. Nah, ada beberapa cara bisa kita lihat di sini. Ada beberapa pendekatan atau cara yang bisa digunakan, yakni single test single trial. Oke. Single test single trial, kemudian test retest, single test double trial, and then pendekatan alternate form double test double trial. Single test single trial ini artinya uji reliabilitas yang dilakukan dengan satu kelompok, artinya serba single. Nah, di sini kita bisa lihat maknanya adalah satu kelompok atau satu grup siswa dengan satu alat ukur, kemudian satu kali pengelompokan saja. Nah, itu disebut dengan single test single trial. Jadi uji reliabilitasnya begini: Anda melakukan satu tes kepada siswa, satu kelompok siswa, kemudian tes yang satu, kelompoknya satu, kemudian dilakukan satu kali testing dan diuji reliabilitasnya. Nah, itu yang disebut dengan single test single trial. Kemudian single test single trial ini dapat dihitung, kemudian kita untuk menguji reliabilitasnya kita bisa menghitung dengan menggunakan beberapa rumus. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus Spearman-Brown, kemudian Flagnan, Rulon, Kudari-Richardson, dan juga Hyatt. Nah, oke. Jadi bermacam-macam rumusnya yang bisa digunakan. Nah, kemudian kita ambil di sini yang Spearman-Brown. Oke. Yang Spearman-Brown ini dikenal dengan teknik belah dua atau split half. Nah, kenapa disebut belah dua? Karena kita nanti akan membelah dua belahan tes, oke, menjadi dua bagian. Bisa kita membelahnya dalam bentuk kita distribusikan nanti dalam bentuk tesnya adalah belahan kiri kanan, atau nanti kita boleh membelah tes tersebut hasilnya dengan membelah menjadi ganjil genap. Nah, rumusnya adalah ini rumus untuk Spearman-Brown, disimbolkan dengan RTT. Oke. RTT di mana 2 kali RHH ditambah 1 dibagi 1 tambah RHH. Nah, RTT disebut dengan koefisien reliabilitas tes secara total. RHH disebut korelasi product moment, separuh bagian pertama tes dengan separuh bagian kedua. Dan 1 dan 2 bilangan konstan, artinya tidak boleh dirubah. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Rumus Spearman-Brown menggunakan model ganjil genap. Oke, saya memakainya hanya satu model saja di dalam penjelasan kali ini, genap ganjil, yang kiri kanan bisa dibaca di modul. Oke. Artinya begini, model ganjil genap itu nanti butir-butir item itu dibagi berdasarkan jumlah dari belahan genap, artinya nomor soal bernomor genap dengan yang nomor ganjil. Nah, misalnya 1 sampai 10 soalnya dibagi mana yang nomor genap? Nomor genap berarti 2, 4, 6, 8, dan 10. Sisanya itu nomor ganjil. Nah, kemudian kalau jumlah model belahan kiri kanan, oke, jumlah soalnya genap, oke. Jadi 1 sampai 30, misalnya kita ambil 60 soal, 1 sampai 30 itu belahan kiri atau belahan 1, kemudian 31 sampai 60 itu belahan kanan. Nah, kita ambil
contohnya salah satu ganjil genap atau genap ganjil. Oke. Nah, kita mulai. Langkah-langkahnya adalah langkah yang harus diikuti sebagai berikut. Pertama, menjumlahkan skor-skor dari butir item yang bernomor ganjil yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Nomor 2, menjumlahkan skor dari butir item bernomor genap yang dimiliki siswa, kemudian mencari nilai korelasi atau disimbolkan dengan RXY atau RHH juga boleh. Nah, ini rumus korelasi yang mana rumus ini kita selesaikan dulu sebelum masuk ke rumus Spearman-Brown. Oke, jadi ini dicari dulu, diselesaikan dulu untuk mendapatkan RHH tadi yang seperti di atas. Nah, Anda boleh lihat dulu. Nah, ini kan RHH untuk mencari RTT atau korelasi menggunakan Spearman-Brown. RTT 2 kali RHH ditambah dibagi 1 plus RHH. Nah, mendapatkan RHH itu seperti ini. RHH sama dengan RXY, kalau Anda ganti dengan RXY simbolnya juga boleh. Dicari dengan N besar kita tahu jumlah siswa, dikali dengan sigma jumlah XY, nilai XY dikurang dengan sigma X dikali sigma Y, dibagi akar dari N jumlah siswa dikali X kuadrat. Oke, X kuadrat itu jumlah separuh belahan pertama, kemudian dikuadratkan, oke, kemudian dikurang sigma X dikuadratkan, kemudian nanti hasilnya dikali dengan N dikali sigma Y dikuadratkan, Y itu nilai belahan kedua, dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, oke. Kita lanjut yang berikutnya, baru setelah itu kita mencari koefisien reliabilitas tesnya disebutkan dengan RS11 tadi, atau RTT, sama dengan 2 RXY per 1 tambah RXY. Oke, nah kita ambil contoh. Di sini saya mengambil contoh ada hasil belajar yang diikuti oleh 25 orang siswa. Jadi siswanya 25, soalnya 24. Jika siswa benar itu nilainya 1 dan jika siswa salah nilainya adalah 0. Nah, ini penyebarannya. Kita udah belajar sebelumnya, nilai 1010 ini adalah untuk soal pilihan ganda. Jika anak berdapat nilai benar, soal nomor 1 nilainya 1. Jika salah nilainya 0. Nah, ini adalah butir item. Nah, oke. Ini butir itemnya. Nah, artinya soalnya di sini. Oke. Sementara yang A sampai ke bawah ini adalah siswanya. Kita simbolkan dengan huruf saja. Oke, kita simbolkan dengan huruf saja. Jadi yang ikut tes ada 25 siswa, soalnya 24. Nah, kita tadi udah konsepnya adalah ganjil genap. Berarti nanti soal yang bernomor ganjil kita kelompokkan dengan ganjil, soal nomor genap kita kelompokkan dengan nomor genap. Nah, ganjil misalnya 1. Oke. Kemudian nanti ada nomor 3. Ya. Nah, ini nomor ganjil semuanya. Oke, nomor 5. Ini ganjil. Oke. Kemudian nomor 7. Yang penting Anda mengenal dulu bilangan ganjil dengan bilangan genap. Jangan sampai tidak tahu. Oke. Nomor 9. Dan seterusnya. Silakan dicari untuk item bernomor ganjil. Nah, nanti data kita kelompokkan. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini data yang nomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ini nomor ganjil semuanya. Oke. Ini adalah nomor ganjil. Nah. Oke. Kita distribusikan, kita kelompokkan. Nah, ini semuanya yang nomor ganjil nih. 1, 3, 7, 9, 11, 13. Nah, sebaran nilainya juga kita salin. Yang di nomor 1 tadi, berapa saja nilai-nilainya kita salin seperti biasa. Nomor 3 berapa saja nilainya, jadi yang ini nanti kita pindahkan ke kolom ganjil. Nah, ini kan 1. Oke, kita pindahkan datanya ke bawah. Sesuai dengan kotak yang ganjil pula. Oke. Nah, ini kan semuanya ganjil. Nah, pindahkan datanya nanti ke bawah sesuai dengan jumlah siswa yang bernomor
ganjil pula. Nah, kemudian yang kedua adalah yang bernomor genap. Nah, ini data yang bernomor genap. Oke, yang bernomor genap. Nah, jadi semua di bawah ini semuanya bernomor genap. Nah, masing-masing tabel ini Anda cari. Kita cari ini jumlah skor persiswanya berapa. Nah, kita cari persiswa. Yang si A, si B sampai ke bawah, nanti kita jumlahkan. Itu namanya nilai bagian X atau sigma X. Nah, kemudian yang genap juga begitu, kita jumlahkan persiswa, lalu kita jumlahkan nilainya ke bawah, itu namanya sigma Y. Nah, dari situ dapat poin-poinnya. Oke, ini ada kesalahan. Nah, ini Y. Oke, jadi yang di atas tadi adalah sigma X. Oke, yang di bawah adalah sigma Y. Jadi yang bernomor ganjil kita sebut dia sebagai sigma X, dan yang bernomor genap butir itemnya kita sebut dengan sigma Y. Kalau sudah dapat hasilnya, langkah berikutnya adalah kita masukkan ke tabel. Nah, ini kan tabelnya ganjil ini didapatkan nilai X ini dari nilai X jumlah skor per siswa di atas. Nah, tadi si A berapa? 10. Kemudian yang genapnya berapa pula? Yang si A. Oke. Jadi ini didapatkan dari tabel di atas disalin skor per siswanya. Jadi kalau misalnya si A. Oke. Si A tadi untuk yang X-nya, bagian ganjilnya, untuk soal ganjil dia nilainya 10. Kemudian si A di nomor genap nilainya adalah 12. Nah, ini dia dari situ dapatnya. Kemudian kita kalikan, kalau udah X, Y berarti X dikali dengan Y, 120. Nah, kemudian X kuadrat. X kuadrat ini didapat dari nilai X ini, 10 ini, kita kuadratkan menjadi 100. Kemudian 144 didapatkan dari nilai Y, dikuadratkan 12 kali 12, 144. Begitu seterusnya ke bawah. Nah, langkah berikutnya kita hitung. Sigma X ini hasilnya. Totalkan dari atas. Sigma Y ini hasilnya. Sigma XY ini hasilnya. Sigma X kuadrat ini. Dan sigma Y kuadrat di sini. Nah, baru kita masukkan ke rumus seperti biasa. Oke, kita cari korelasi produk momen dulu. Berarti N25 jumlah siswa dikali sigma XY. Sigma XY 1689. Dikurang dengan 186 sigma X saja. Kemudian dikali dengan sigma Y. Sigma Y 215. Dibagi dengan N25 lagi. Dikali dengan sigma X kuadrat 1518. Kemudian dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Oke, 186 dikuadratkan. Berarti kalau ini berarti nilainya 186 dikuadratkan, Anda kuadratkan 186 kali 186 karena dia dalam satu kurung ya, dikuadratkan. Dan kemudian dikali dengan N25 sigma Y kuadrat 1965. Kemudian dikurang dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y dikuadratkan, 215 dikuadratkan. Nah, hati-hati dengan simbol kuadrat. Kalau yang sigma X dikuadratkan, ini sebelum Anda kurangi sigma X kuadrat, kurangi sigma X yang dikuadratkan, berarti ini dikuadratkan kembali. Sigma X yang dikuadratkan, kalau tanda kuadratnya di luar, berarti dikuadratkan kembali. Kalau tandanya sigma XY kuadrat, berarti nilai yang sudah dikuadratkan yang diambil. Nah, rasanya itu udah bisa Anda cari, sehingga dapat skornya 0,717. Yang perlu Anda ingat, hati-hati dengan tanda kuadrat. Kalau tanda kuadrat di luar kurung, itu tandanya dia dikuadratkan kembali. Tapi kalau sudah disimbolkan tidak dikasih kurung, berarti dia sudah nilai yang dikuadratkan yang dimasukkan. Nah, kemudian mencari koefisien korelasi reliabilitasnya lagi, baru kita pakai rumus RXY. Nah, ini dia. R11 2 kali RXY tadi nilainya 0,717 ditambah 0,717. Hasilnya 1,434 dibagi 1,717, hasilnya 0,8. Dibulatkan.
0,83 menjadi 0,84. Nah, interpretasinya kita maknai bahwa ketika dia besar dari 0,70, artinya kalau dia dikatakan reliable, nilainya harus besar dari 0,70 karena nilai minimal reliabilitas itu adalah 0,70. Jadi dengan 0,84 dimaknai bahwa tes yang dibuat ini adalah hasilnya reliable. Saya rasa cukup dimengerti. Sekian, terima kasih.